Bos Apple temui Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menko PMK lapor ke Wapres terkait dengan penanganan mudik 2024. Momen libur akhir pekan, yuk mencoba berbagai wahana ekstrim di Dufan Ancol. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpos Pekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi telah dihimpun oleh tim redaksi kami selama 1 pekan terakhir. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita masuk ke informasi pertama yang menjadi sorotan media massa, di mana Presiden Joko Widodo menerima delegasi Apple di Istana Merdeka, Jakarta. Pada pertemuan itu, kedua pihak berfokus pada eksplorasi rencana strategis Apple, termasuk peluang ekspansi Apple di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan CEO Apple Tim Cook turut membicarakan berbagai rencana strategis Apple di Indonesia dan bagaimana Indonesia dapat menjadi bagian dari global supply chain. Tak hanya itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyampaikan bahwa Presiden Jokowi juga mengajak Apple untuk membentuk pusat inovasi yang bekerja sama dengan universitas terbaik di Indonesia untuk pengembangan SDM. Di kesempatan yang sama, CEO Apple Tim Cook menyampaikan bahwa dirinya merasa terkesan dengan kinerja ketiga Apple Developer Academy yang sudah ada di Indonesia. Tim Cook kemudian menuturkan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan permintaan Presiden Joko Widodo untuk pembangunan pabrik manufaktur Apple di Indonesia. Oleh sebab itu, tadi kami sampaikan bahwa Indonesia merupakan satu market yang sangat baik untuk Apple, dan Bapak Presiden juga menyampaikan, memberikan pesan bahwa berdasarkan data tersebut, maka diharapkan Apple bisa memperluas, expand dari establishment-nya yang ada di Indonesia. Establishment yang ada di Indonesia sekarang kan 3 Apple Developer Academies. Sekarang mau tambah 1 lagi. Surabaya, Batam, sama Tangerang. Mereka sudah umumkan kemarin bahwa akan menambah 1 lagi di Bali. Fasilitas di Bali. Dan ini sebetulnya keempat fasilitas Apple Developer Academy ini memang berdasarkan dari kesepakatan antara Indonesia dengan Apple, antara pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian dengan Apple, untuk mereka bisa mendapatkan nilai 35%. Jadi basisnya adalah investasi. Ya, nah. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, CEO Apple Tim Cook bertemu dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan tim turut membahas kerjasama yang terjalin antara Apple dengan pemerintah Indonesia. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima kunjungan CEO Apple Tim Cook di kantor Kementerian Pertahanan pada Rabu 17 April 2024. Dalam pertemuan ini, keduanya berbincang berbagai hal, salah satunya terkait dengan kolaborasi yang sudah terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pihak Apple. Adapun pada pertemuan tersebut, Prabowo turut didampingi oleh Menkominfo Budi Aris Setiadi. Sebelumnya, tim terlebih dahulu menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Pertemuan tim dan Jokowi turut membahas rencana investasi Apple di Indonesia. Tim Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan Presiden terpilih, pemirsa, di mana Prabowo Subianto menerima telepon dari Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Rabu pekan ini. Presiden Korsel itu turut menyoroti dukungan masyarakat Indonesia yang sangat tinggi terhadap Prabowo Subianto di Pilpres 2024. 국민들의 높은 지지를 받은 당선인님의 탁월한 지도력으로 인도네시아가 더욱 발전하기를 기원합니다. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih atas ucapan selamat dan terima kasih atas telepon ini
Saya merasa sangat dihormati dan saya juga ingin menyampaikan saya ingin meneruskan dan meningkatkan hubungan yang baik antara Indonesia dan Korea Selatan. 한층 더 강화해 나가기를 희망합니다. Berdasarkan dari Republik Indonesia sejak terjadi terjadi hubungan diplomatik pada tahun 2003, yaitu selama 50 tahun ini, semakin terus menghadirkan kerjasama strategis mulai dari politik, ekonomi, dan budaya. Karena itu, saya ingin meneruskan kerjasama yang baik dengan Pak Prabowo. Terima kasih. Saya juga ingin bahwa hubungan baik ini kita tingkatkan dan saya juga berharap kita bisa jumpa untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita bicarakan bersama lebih mendalam. 함께 노력해 나가기를 희망합니다. 그리고 가까운 시일 내에 당선인임을 뵙기를 기대합니다. Dan berharap dengan bertemu dengan Pak Prabowo dalam kali lagi saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan saya berharap dalam persiapan sampai dengan pelantikan berjalan lancar dan saya akan menanti pertemuan kita. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih sekali lagi atas kehormatan diberikan dengan beliau langsung telepon saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Sepekan, masih bersama saya Syem Hakung. Stasiun Manggarai kembali dipadati oleh para pekerja setelah libur Lebaran 2024. Stasiun tersebut menjadi transit dan pemberhentian terakhir bagi para penumpang. Pasca libur Lebaran 2024, masyarakat kini kembali melakukan aktivitas seperti biasanya, yakni seperti bekerja dan bersekolah. Situasi stasiun Manggarai pun telah dipadati oleh para penumpang yang mayoritas adalah para pekerja. Tampak para penumpang berlalu lalang berjalan menuju eskalator, baik ke peron jalur atas maupun turun ke bawah peron jalur bawah. Tidak hanya itu, banyaknya penumpang yang turun di stasiun Manggarai tersebut hanya untuk transit ataupun menjadi pemberhentian terakhir dari para penumpang. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, Menko PMK Muhadjir Effendi melaporkan penanganan mudik 2024 ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Mudik Lebaran tahun 2024 ini dinilai telah berjalan dengan baik. Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan jumlah kecelakaan, korban meninggal dan cedera selama pelaksanaan mudik tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Muhadjir menilai salah satu hal yang perlu dievaluasi yaitu manajemen kontraflow yang ukurannya semula 13 meter menjadi 8 meter. Muhadjir juga meminta dukungan Wapres untuk mempercepat realisasi pembangunan rest area di tol kilometer 97 arah Jakarta Merak. Selain itu, ia menerangkan bahwa pemerintah sedang membangun rest area di kilometer 97 dan telah mencapai pembebasan lahan. Ia pun mengusulkan kepada Wapres supaya pembangunan rest area tersebut dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta. Kedua, tadi saya bersilaturahmi pada Bapak Wakil Presiden karena pada waktu awal Isawal saya belum sempat sowan beliau, termasuk juga melaporkan hal-hal yang paling mutakhir ya, terutama sesuai dengan tugas saya untuk mengkoordinasikan penanganan mudik tahun 2024. Tadi saya laporkan tentang bahwa mudik tahun ini berdasarkan hasil evaluasi sementara oleh kementerian dan lembaga yang terkait, termasuk Polri dan TNI, penanganannya cukup baik, tapi tentu saja terserah nanti penilaian pada masyarakat. Tapi dari kami secara internal sudah melakukan evaluasi. Dalam beberapa hal ada perbaikan dibanding tahun lalu. Misalnya jumlah kecelakaan mengalami penurunan, kemudian dari korban meninggal juga turun, korban cedera juga turun, kemudian juga dari laporan dari Dirut Jasara Harja, santunan yang dikeluarkan dibanding tahun lalu juga mengalami penurunan sekitar 52%. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pertikaian yang melibatkan anggota TNI, Angkatan Laut, dan anggota BRIMOB di Pelabuhan Sorong, Papua Barat berhasil diredam usai dilakukannya mediasi oleh masing-masing pimpinan instansi. Kedua pimpinan TNI Polri wilayah Sorong memastikan akan menindaklanjuti penyelidikan kasus itu. Bentrokan yang melibatkan anggota TNI Angkatan Laut dan anggota BRIMOB di Pelabuhan Sorong, Papua Barat pada beberapa waktu lalu diduga akibat kesalahpahaman di tingkat individu. Kejadian berawal dari perkelahian personal hingga berimbas kepada pergerakan massa. Perselisihan ini berhasil diredam usai dikendalikan dan dilakukan proses mediasi oleh masing-masing pimpinan instansi. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan bersama Kapolda Papua Barat Irjen Pol Joni Edison Isir dengan didampingi jajarannya menjenguk korban di Rumah Sakit AL Dr. Otojo Kota Sorong. Pimpinan TNI dari Polri wilayah Sorong memastikan akan menindaklanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut. Proses dengan hukum yang berlaku dipastikan akan berjalan jika nantinya ada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran. Terkait dengan insiden yang tadi pagi, mulai sore siang, saya selalu Kapolda Papua Barat berkomitmen untuk melakukan penyelidikan secara utuh dan tuntas. Dan terhadap oknum personil yang nanti terbukti, kemudian akan dilakukan penegakan hukum. Berikutnya kami minta maaf ke kawan-kawan Polido karena dari data yang ada memang ada beberapa kerusakan di sana dan tadi dari hasil koordinasi sudah dilaporkan dan akan nanti diperbaiki. Sampai sejauh ini terdata ada 4 rekan kita, kawan-kawan dari TNI AL yang saat ini masih di dalam perawatan. Demikian juga 1 personil Polda Papua Barat dari Polres Tambau sama sedang dalam perawatan. Tim Simpo TV melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengatakan keamanan di Papua sangat membutuhkan solidaritas dari aparat TNI dan Polri. Menurutnya, perselisihan yang terjadi di Sorong sangat disayangkan karena mencoreng kedua instansi. Situasi yang terus berubah di Papua, yang selalu ada keributan, kericuhan, ataupun juga serangan-serangan dari OPM, itu membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan juga membutuhkan solidaritas yang kuat dari seluruh aparat hukum, khususnya di sini para TNI Polri, untuk memastikan bahwa perlindungan kepada masyarakat itu berjalan dengan baik, pelayanan kepada masyarakat juga dengan kondisi yang utama, yang prima, dan semua masyarakat dapat hidup dengan tenang. Maka itu, kericuhan yang terjadi, apapun itu penyebabnya antara sejumlah personel TNI dan sejumlah personel Polri, harus segera diselesaikan, harus segera dibahas apa penyebabnya, dan juga ada solusi yang permanen, sehingga tidak ada lagi ego masing-masing yang menyebabkan perkelahian antara institusi ini, walaupun hanya dilakukan oleh sejumlah orang, tapi ini mencoreng nama institusi, dan ini harus kita jaga, dan kita harus perbaiki, harus kita rehabilitasi, dan kita carikan solusi yang permanen. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sinpo Sepekan. Pemirsa, menikmati sisa libur lebaran Anda tak ada salahnya untuk mencoba wisata salju pertama dan termurah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Nah, pada momen libur lebaran yang masih sisa beberapa hari lagi, beberapa waktu lalu, ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati objek wisata Jungle Land yang berada di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Wisata Jungle Land yang terletak di kawasan Sentul, Kecamatan Babakan Madang di Kabupaten Bogor menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah di Jabodetabek guna menikmati masa libur Idul Fitri 1445 Hijriah. Wisata Jungle Land merupakan tempat rekreasi yang memiliki banyak wahana untuk segala usia tentunya. Seperti yang terbaru, yaitu Jungle Snow sebagai destinasi wisata salju pertama dan termurah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Selain bermain di sejumlah wahana seru,
Wisatawan yang berkunjung bersama dengan buah hati juga dapat menikmati liburan sambil belajar beberapa hal baru. Semua permainan dapat dinikmati dengan mengeluarkan uang sebesar Rp190.000 saja. Nah, berdasarkan data dari pihak pengelola, jumlah pengunjung saat libur Lebaran tahun ini mengalami lonjakan dibandingkan hari libur biasanya. Hingga Minggu siang tercatat kawasan wisata ini dikunjungi oleh 2.500 pengunjung. Gimana rasanya? Tapi asik banget, wajib tapi seru. Sama keluarga, liburan Lebaran. Liburan sih ya, habis silaturahmi kita sempetin buat liburan wisata di sini. Baru 2, kebetulan saya baru 2 kali. Dengan siapa aja? Sama keluarga aja. Ini udah berapa kali main di sini? Berapa kali ya? Berapa kali sih? 2 kali. Oh, 2. Gimana Pak wahana di tempat jungle ini untuk anak-anak terutama? Lebih banyak untuk yang ini yang kecil ya, yang usia TK atau. Jadi selama libur Lebaran ini rata-rata pengunjung kita itu dari area Jabodetabek lebih banyak gitu ya. Tapi memang tidak memungkiri area Bogor nih karena kita lokasi di Bogor Bogor, jadi lebih banyak juga di Bogor. Jadi dibandingkan dengan season reguler kita memang di libur Lebaran ini ada kenaikan gitu ya. Target kita dari tanggal 6 April sampai dengan 21 April itu ada 100.000 pengunjung. Itu target. Untuk saat ini di hari ini itu ada lebih dari 2.500 orang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sultoni, Sinpo TV melaporkan. Masih soal libur Lebaran pemirsa, di mana memanfaatkan libur Lebaran dan akhir pekan, Presiden Joko Widodo turut meluangkan waktu bersama dengan ketiga cucunya. Serangkaian aktivitas pun dilakukan Presiden Jokowi dan keluarga, mulai dari bermain bersama hingga mengenalkan berbagai jenis satwa. Menikmati akhir pekan bersama keluarga, Presiden Joko Widodo memanfaatkan momen untuk menikmati nuansa alam dan wisata satwa di Hill Hotel and Resort, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Suasana alam yang asri menjadi saksi kehangatan momen kebersamaan Presiden Joko Widodo dengan keluarga. Berbagai aktivitas pun dilakukan Presiden Jokowi bersama ketiga cucunya, seperti memberi makan hewan reptil, keledai, dan ikan koi. Tak lupa, cucu-cucu Presiden ini juga turut memberanikan diri untuk menyentuh hewan-hewan tersebut. Melalui kegiatan ini, Presiden Jokowi bukan hanya menikmati waktu berkualitas bersama keluarga saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai penting tentang kelestarian lingkungan dan pengenalan fauna kepada cucunya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Berbicara soal akhir pekan, tak lengkap rasanya kalau hanya berdiam diri di rumah saja. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat keseruan mencoba wahana ekstrim yang ada di kawasan wisata Dufan Ancol. Dan berikut kami hadirkan cuplikan dari liputan saya beberapa waktu lalu berikut ini. Pemirsa, jelang akhir pekan, wisata Ancol ataupun Dufan tepatnya ini menjadi wahana yang akhirnya ini diminati oleh masyarakat khususnya di DKI Jakarta dan beberapa wilayah di sekitaran DKI Jakarta. Nah, saya Syem Hakung nantinya akan mengajak Anda untuk bermain dan juga menaiki wahana-wahana ekstrim yang ada di Dufan Ancol Taman Impian. Dan langsung saja kita masuk ke dalam. Saat ini saya sudah ada di Ancol, tepatnya di wahana Dufan, dan nantinya saya akan menemui Head of Corporate Communication Aryadi Eko Nugroho untuk berbicara secara langsung terlebih dahulu bagaimana wisata Ancol ataupun Dufan yang menjadi destinasi menarik dari para wisatawan yang berkunjung ke sini. Nah, pemirsa, sebelum saya menikmati wahana ekstrim yang tadi sempat saya singgung di awal, saya sudah bersama dengan Head of Corporate Communication dari Ancol Taman Impian, ada Pak Aryadi Eko Nugroho. Ya. Pak, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah mau diajak diskusi dulu karena nanti mau meeting katanya. Pak, kalau misalnya kita berbicara soal ini rekreasi Ancol Taman Impian seperti itu, ini kan masih momen libur Lebaran seperti itu. Ini angkanya naik signifikan atau seperti apa? Baik, jadi memang di pekan libur Lebaran ya tahun ini alhamdulillah hampir sesuai dengan harapan kami ya, di mana jumlah kunjungan juga naik cukup tinggi jika dibandingkan dengan hari-hari biasa ya. Di mana di hari kedua kemarin Lebaran itu pengunjung hingga 90.000 dan bahkan di hari keempat ya, di hari Sabtu itu hingga 106.000.
Ini sungguh-sungguh meriah dan alhamdulillah bisa berlangsung dengan aman sih dan kondusif sejauh ini. Nah, terkait dengan kalau misalnya kita berbicara soal libur Lebaran ke Ancol, khususnya ke Dufanya ini ada sesuatu yang berbeda nggak sih? Ada penampilan khusus kah atau ada apa seperti itu yang bisa membedakan? Ya, jadi memang untuk tahun ini kami menghadirkan banyak atraksi-atraksi baru yang belum pernah kami hadirkan sebelumnya di Dufan maupun di Ancol secara keseluruhan ya. Untuk Dufan sendiri itu ada International Show Ultraman ya. Oke. Jadi live show Ultraman buat pengunjung yang suka Ultraman bisa langsung datang ke Dufan. Acaranya bisa dinikmati hingga 21 April nanti. Selain ada live show-nya juga bisa meet and greet. Jadi bisa foto-foto bareng dengan Ultraman. Dan juga ada beberapa atraksi lainnya seperti games ketupat Lebaran tuh juga masih ada di Dufan yang bisa dinikmati hingga tanggal 21 April. Dan untuk Ancol sendiri banyak banget sih kegiatan yang kemarin kami hadirkan sesuai dengan tema Lebaran ya. Seperti di SeaWorld ada rampak beduk underwater dan berbagai macam hiburan lainnya. Dan untuk di pantai sendiri kami kemarin menghadirkan ada konser spesial di 3 hari ya, di Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke, Pak ini kalau misalnya di belakang kita kan udah ada baling-baling nih. Nanti saya liburannya nggak bakal sendirian, ada teman-teman saya juga ya bakal saya ajak gitu kan. Ini kalau misalnya wahana ekstrim yang jadi favorit ataupun jadi primadona pengunjung tuh apa aja sih Pak? Ya, jadi kalau untuk Dufan itu memang banyak sekali atraksi ya. Total ada lebih dari 30 atraksi yang kami sajikan di dunia fantasi. Untuk wahana ekstrim sendiri ada beberapa nih yang sangat-sangat diminati oleh pengunjung. Antara lain ini baling-baling di belakang kita. Kemudian ada halilintar, kemudian ada histeria, kemudian ada tornado, dan ada juga roller coaster terbaru kami yaitu kereta misteri. Oh ada? Ada kereta misteri, jadi ada 2 roller coaster di Dufan ya, 1 halilintar dan 1 kereta misteri. Dan kelima wahana inilah yang paling diminati oleh pengunjung yang datang untuk liburan di Dufan. Oke, nah ini nanti saya akan coba kayak gitu ya Pak ya. Saya izin nanti untuk nyoba. Nah terakhir Pak, kalau misalnya kita berbicara soal Dufan dan juga Taman Impian Jaya Ancol atau Ancol Taman Impian seperti itu. Ini untuk promonya apakah sudah ada mengingat ini momen Lebaran seperti itu apa? Ataukah ini baru berlaku pada momen-momen yang sudah ditentukan oleh pihak Ancol sendiri? Ya, jadi memang untuk di saat ini kami masih menyajikan banyak event ya. Itu event terkait Lebaran dan memang masih dalam masa peak season ya. Dan untuk promo itu jangan khawatir, bisa langsung aja cek di website kami www.ancol.com. Nanti semua promo yang di depan nanti akan ada di website tersebut. Oke. Sebagai penutup Pak ini, kalau misalnya dulu saya terakhir ke sini itu waktu zaman Covid seperti itu ya. Kita harus pakai masker, mesen tiketnya harus online seperti itu. Ini sekarang udah bisa mesen tiket secara offline kah atau seperti apa? Baik, alhamdulillah memang di tahun ini ke Ancol secara keseluruhan sudah membuka kembali loket offline ya. Jadi untuk pengunjung yang memang datang tanpa rencana gitu ya, tiba-tiba pengen ke Ancol atau tiba-tiba pengen ke Dufan, langsung datang aja nggak apa-apa. Nanti bisa membeli tiket secara offline di loket yang tersedia. Oke, siap. Pak Arya, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ini bisa mencerahkan bagi masyarakat yang akan ingin ke Dufan seperti itu, karena ini apalagi kalau misalnya saya nanti akan membawa teman-teman saya untuk naik wahana, saya izin ya Pak ya nanti ya. Boleh, siap. silakan. Terima kasih Pak. Nah itu tadi perbincangan saya dengan Head of Corporate Communication Aryadi Eko Nugroho, dan nanti saya akan mencoba langsung wahana yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Eko seperti itu. Nanti jadi gimana keseruannya, tetap saksikan perjalanan saya. Kalau tadi saya udah wawancara dari Head of Corporate Communication Ancol Taman Impian yakni Aryadi Eko Nugroho. Saya udah nggak sabar nih karena di sebelah saya itu ada ontang-anting. Saya langsung aja, ini teman saya udah nungguin kayaknya dari tadi. Hai Widya, hai Rizal. Ini 2 teman saya yang nantinya akan nemenin. Ini dari Sinpo TV juga gitu kan. Ini Rizal dari reporter kita, jurnalis Sinpo TV. Ini ada temen juga kan yang udah tadi. Gimana, udah lihat ontang-anting? Udah, gimana perasaannya, mau naik? Aman? Aman sih kalau saya kalau ya. untuk yang di awal sih aman. Nantinya baru aja. Nah, kita kali ini bakal seru-seruan naik wahana yang tentunya wahana yang bukan ecek-ecek lah. Kita naik wahana yang ekstrim. Gimana keseruannya? Langsung aja yuk, kita langsung ke sana yuk. Ya, pemirsa, ini wahana pertama kita. Kita akan naik ontang-anting, bukan akan naik sih, sebenarnya udah di wahananya, tinggal diputerin aja. Ini ada Rizal sama Widya. Boleh dong, dada dong Widya. Ini makanya pada tegang semua karena ini wahana pertama. Ini kita belum nyobain wahana-wahana lainnya. Gimana keseruannya? Yuk ikutin terus perjalanan kita untuk naik wahana ekstrim di Dufan Ancol.
pemirsa, kalau bisa kita udah naik wahana. Tadi saya udah ada teman saya Widya sama Rizal. Mungkin boleh Widya sama Rizal kesini dulu. Duh, saya ini sampai nyangkut slip-onnya gini, gimana tadi? Kalau dibilang seru sih seru pasti ya, tapi bikin takut banget, greget banget ya. Widya gimana Widya? Deg-degan banget, bikin pusing kepala ya kan, tapi seru sih. Oke. Ini baru wahana pertama yang ada di Dufan, warna ekstrim. Kita akan lanjut lagi ke wahana-wahana berikutnya. Tadi juga saya udah ditemenin sama Pak Ahmad. Bagaimana keseruan kita? Langsung kita lanjutin aja perjalanan kita. Nah, setelah tadi kita naik ontang-anting bertiga nih, saya dari tadi juga sebenarnya ditemenin sama Pak Ahmad gitu loh, yang ini bisa dibilang punya kawasan Dufan kali ya, Pak ya. Ini kalau ontang-anting tadi Bapak udah nyobain belum sih Pak kalau ontang-anting? Alhamdulillah udah. Udah. Cuman Kalau baling-baling? Baling-baling ya alhamdulillah juga udah. Udah. Sekali doang udah. Mau ikut nggak Pak? Enggak. Oh, jadi Pak Ahmad bakal nganterin kita bertiga untuk main ya. Yuk kita langsung aja. Siap. Ya, setelah tadi kita main ontang-anting, kita udah di baling-baling, mukanya udah pada pasrah semua, termasuk juga saya. Jadi gimana keseruannya? Yuk langsung aja kita ikutin. Ini wahananya belum ketutup, yuk pokoknya ikutin aja deh, nggak tahu gimana ntar. Semoga selamat ya, bismillahirrahmanirrahim. Mukanya kenapa sih? Panik. Gimana? Menarik banget, sumpah. Oke, yuk ikutin aja langsung. Oke, bentar, gimana ini caranya? Oh, ini ada tombolnya pemirsa. Belum bisa, oh ini. Hah, selesai sudah. Gimana? Saya bantuin dulu ya. Nah, tadi udah selesai. Rizal sama Widya. Saya, gimana rasanya? Parah, kayak mau melayang nyawanya. Nyerah. Kayaknya kita ke wahana selanjutnya, kita turun dulu ya. Dah. Ya pemirsa, tadi saya sudah naik ke Histeria, tiba-tiba kayak tadi diangkat begitu. Apa ya bahasanya ya Pak ya? Kayak nyawa ketinggalan gitu loh. Pak Ahmad, kenapa tadi nyaranin kita naik ini? Ya supaya ini aja ngetes jantung kali ya. Mentang-mentang kita masih anak muda ngetes jantung. Kita tanya ke teman saya coba ya, ngetes jantung apa gimana? Ya biasanya kan kalau naik kan di peringatan yang jantungan nggak boleh naik. Ini mah serangan jantung kalau naik Pak. Malah buat penyakit tuh Pak katanya. Lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba naik gitu kan, kayak aduh shock banget itu jantung.
Nah, Pak, kita tadi kan udah naik beberapa wahana ya, yang termasuk yang ekstrim lah di Dufan Ancol ini. Boleh deh Pak, kita ajakin kita gitu wahana yang yang santai gitu untuk sekaligus menutup perjalanan ini kita dari Dufan. Wahana zigzag kali ya, cukup Zigzag ya. apa tuh? Zigzag wahana mobil senggol. Oh boleh, itu santai. Menarik kan pemirsa, nah tetap saksikan ya perjalanan kita di Dufan Taman Impian Jaya Ancol. Ya pemirsa, wahana yang tadi saya sempat mention bom-bom karena ternyata salah kata Pak Ahmad, namanya zigzag seperti itu. Mohon maaf ya Pak ya. Karena kayak ini kan mobil gitu ya, udah saya menyebutnya bom-bomkar aja lah tadi. Nah, saya ternyata zigzag. Nah, tadi ternyata wahana ini sekaligus menjadi akhir kebersamaan saya. Pak Ahmad, terima kasih sama-sama. Sudah mau dampingin kita untuk keliling-liling. Udah mau keliling-liling tadi, udah nikmatin wahana. Pak, mungkin ada pesan nggak untuk pemirsa yang mau ke Dufan, ada promo khusus kah atau seperti apa? Mungkin boleh diajak Pak. Ya kalau promo khusus sih biasanya habis liburan ya. Liburan. Terus biasanya tuh mau full day ya. Pas mau liburan ada lagi acara lagi, kita event-event lagi, gitu aja sih. Ya. Mungkin bisa dipantengin juga lewat sosmednya Ancol ya, atau Dufan seperti itu ya. Saya terima kasih Pak Ahmad sekali lagi. Selamat bertugas kembali ya Pak ya. Demikian pemirsa, itu tadi liputan kami, Syam Hakung, Fahrizal, Widyaningsih, Rona Bayu dan juga Fahri melaporkan dari Dufan Ancol, Jakarta. Bagaimana pemirsa, Anda tertarik untuk mencoba wahana ekstrim sambil mencoba adrenalin Anda di Dufan Ancol? Sayangnya informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita dalam Sinpo sepekan kali ini. Terus perbarui informasi Anda hanya di layar Sinpo TV. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syam Hakung. Berterima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.